wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, saat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Di mana sesaat lagi Anda pemirsa di rumah akan menjadi saksi siapa yang akan dinobatkan menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang akan mewakili ke tingkat nasional. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemilihan Duta Bahasa Kalsel tahun 2024. Agenda yang rutin digelar setiap tahun ini bertujuan untuk mencari generasi muda yang mampu menggunakan bahasa daerah, bahasa asing dan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tahun 2024, sebanyak 477 peserta mengikuti seleksi duta bahasa yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Peserta berasal dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Setiap peserta harus mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI, kebahasaan, dan kesastraan, serta tes wawancara. Selain itu juga digelar karantina terbuka dan karantina tertutup mulai dari 27 Juni hingga 30 Juni 2024. Di hari pertama karantina tertutup, yakni tanggal 27 Juni, dilaksanakan pembukaan. Sungai Martapura mengalir tenang. Pasar terapung ikut tradisi. Duta bahasa kita pilih sekarang sebagai kesatria penggerak literasi. Yang saya hormati Dewan Juri, para panitia pelaksana, Kakak Ika Dubas. Saya lihat di antara adik sekalian ada Kakak Ika Dubas, mantan Ketua Ika Dubas, Kak Komar, jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Sebagai wujud dedikasi Kak Komar membersamai kalian. Tepuk tangan Kak Komar. Dan Ketua Ika Dubas kita sekarang masih bekerja, Kak Subhan, karena beliau sedang kerja, jadi kami paham beliau hari ini di jam ini tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi berikutnya akan hadir bersama adik sekalian. Sekarang Kak Subhan diwakili oleh wakilnya. Di sini ada Kak Chandra dan kakak-kakak Ika Dubas lainnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para finalis yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang kurang fit?
sekarang? Tidak ada ya? Semoga tidak ada, dan banyak-banyak bersyukur karena kesehatan yang diberikan kepada kita agar kesehatan kita tetap stabil. Adik-adik sekalian, di sini 4 hari kalian akan ditempa, dan ini memerlukan mental baja, ketangguhan kalian mengikuti pemilihan duta bahasa ini. Nah, hari ini kita memulai perjalanan baru adik-adik sekalian secara resmi ya. Kalau kemarin itu baru pra karantina, sekarang sudah masuk masa karantina. Nah, jadi disinilah kalian akan mengetahui lebih jauh lagi siapa sih sebenarnya duta bahasa, para penggerak literasi di Kalimantan Selatan. Nah, kalau kalian perhatikan kakak-kakak yang memakai seragam, kecuali Satya yang cantik ini, mereka semua itu memang pejuang tangguh dari segala. Jadi sejak saya di Kalimantan Selatan mengawal mereka tetap setia. Jadi ini lebih banyak 2023 ya. Dan mereka betul-betul serius. Ternyata 20 orang yang kami bina di tahun lalu, berapa persen ini? 90% hadir, karena selebihnya itu memiliki aktivitas di waktu yang sama. Nah, seperti inilah yang kami harapkan adik-adik sekalian. Jadi tidak ada hambatan, tidak ada halangan bagi mereka untuk mewujudkan dedikasi kakak-kakak Ikadubas untuk mengawal kegiatan ini. Jadi meskipun tanggung jawab mereka akan berakhir di tahun 2024, untuk yang bukan kepengurusan, tapi yang terpilih di 2023. Mereka kan 1 tahun ini wajib bersama dengan kami. Tapi saya sangat yakin mereka pun tetap loyal dengan Balai Bahasa. Dan ya, kita sudah berkomitmen tahun lalu bahwa Ikadubas harus menjadi garda terdepan untuk menggerakkan literasi di kalangan generasi muda. Dan ini kita lihat sekarang. Jadi mereka tetap setia bersama adik-adik sekalian, mengawal kalian mulai dari pra-karantina, mulai dari masa pendaftaran di bulan Maret sampai hari ini. Dan insya Allah mereka pun akan terus terlibat pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pemilihan duta bahasa ini bukan sekadar kompetisi biasa. Mungkin kalian melihat para duta-duta di luar sana, mungkin ada kesamaannya, tetapi kalau saya melihat ya, kita jauh lebih melebihi daripada mereka. Jadi kalau mereka mungkin memiliki persyaratan-persyaratan yang agak susah untuk dijangkau, persyaratan yang kami sodorkan untuk adik-adik saya tidak tergolong sulit. Karena dari segi fisik kami tidak melihat itu, tapi yang kami perlukan adalah orang-orang yang memang betul-betul ingin berdedikasi di bidang literasi. Nah, literasi ini adik-adik sekalian bukan hanya sekadar baca tulis, tapi lebih daripada itu. Ada 3 program prioritas Badan Bahasa yang harus kalian emban setelah terpilih. Bukan setelah terpilih, mulai ini 20 orang ini memang sudah terpilih. Masalahnya sekarang kita hanya mencari satu pasang untuk menuju nasional. Nah, secara umum kalian ini adalah agen perubahan kami untuk menggerakkan literasi, melindungi bahasa daerah, bahasa dan sastra daerah, serta menginternasionalkan bahasa Indonesia. Jadi jangan pesimis adik-adik sekalian. Kompetisi adalah sesuatu hal yang biasa. Kalah dan juara adalah sebuah keniscayaan. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, siapapun yang akan terpilih akan kita dukung dengan baik, karena kalian adalah satu tim. Benar ya? Kalau di 2023 kan yang terpilih Kak Anissa dengan Kak Ramdan. Tapi setelah selesai di Jakarta, mereka sudah berbaur dengan teman-teman lain. Jadi tidak ada lagi yang membedakan Kak Anissa dengan Kak Dani. Benar ya? Benar. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebuah proses adik-adik sekalian. Jadi santai saja, tidak usah tegang. Ikuti semua arahan kakak-kakak Ikadubas, kemudian kakak-kakak panitia yang akan bersama dengan kalian selama 4 hari. Nah,
kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan itu sangat kaya dengan beragam budaya dan bahasanya. Masih ingat berapa jumlah bahasa daerah di Kalimantan Selatan? Sudah sempat melihat peta bahasa? Sudah ya? Harus buka adik-adik sekalian. Ini saya bocorkan sedikit nih, besok kalian mungkin akan wawancara dan itu akan ditanyakan. Tidak apa-apa kakak-kakak ya, supaya mereka berusaha mencari tahu. Jadi yang belum sempat membuka peta bahasa silakan dibaca kembali. Itu tidak memerlukan waktu yang lama. Kalian mau katakan, oh di Kalimantan Selatan ada berapa bahasa sih? Bahasa apa saja yang ada, kemudian bahasa lokal yang mana saja. Jadi satu kali mendayung kalian melampaui 2-3 pulau. Satu untuk persiapan kompetisi ini, satu lagi untuk menambah wawasan kalian. Kemudian silahkan kalian benar-benar kira-kira apa ya pertanyaan yang akan muncul. Jadi tidak akan jauh-jauh dari Trigatara Bangun Bahasa. Kalau kalian menyimak lagu kebesaran kita tadi, nah dari situ pasti akan muncul inspirasi kalian. Siapa brand bahasa, siapa ya ikan ubas, ya semuanya masuk di rangkaian lagu tersebut. Tidak akan jauh dari sana. Nah, kalau kalian sudah menguasai ini, pertanyaan apapun yang diberikan kepada kalian, kalian bisa menjawab dengan baik. Nah, kunci yang kalian harus pegang lagi, cara kalian menarasikan, mendeskripsikan. Nah, itu ya, jadi meskipun kalian kuasai tapi kalian tidak bisa menyampaikan dengan baik. Nah, ini adalah menjadi satu poin penting bagi kalian. Nah, kami sangat berharap adik-adik sekalian, kalian bisa menunjukkan potensi terbaik kalian, karena kami sangat yakin 20 orang finalis ini memiliki potensi yang unik. Jadi saya kembalikan ya, jangan berkecil hati. Saya belum hafal nama mereka, Bu Laila, tetapi yakin saja adik-adik sekalian, pasti setiap kalian memiliki kelebihan dari orang lain. Nah, itu yang kalian pegang bahwa oh iya, mungkin dia bisa di satu bidang tetapi tidak bisa di bidang lain. Dan bidang lain itulah kalian berada. Jadi posisi kalian di situ. Makanya tidak boleh kita merasa rendah hati, rendah diri. Rendah hati wajib, tidak sombong. Tapi kalau rendah diri, merasa tidak percaya diri kan? Karena yakin kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Kalian tidak mungkin terpilih menjadi 20 besar jika tidak memiliki potensi. Nah, kakak-kakak yang sudah terpilih di 2023 dan sebelumnya itu, mereka semua memiliki potensi. Nah, potensi itulah yang mereka jadikan sebagai modal untuk berdedikasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melestarikan bahasa daerah, mengutamakan bahasa Indonesia, dan menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, rasanya waktu berjalan terus ya. Saya merasakan kalian tegang, deg-degan, kira-kira sebentar akan terjadi apa, besok akan ditanya apa, atau mungkin kalian sudah mempersiapkan besok pada saat bakat minat apakah saya bisa meyakinkan juri. Pokoknya yakin saja adik-adik sekalian, kami tidak akan menertawakan, kami akan semua akan terima apapun yang kalian persembahkan, karena itu adalah salah satu bagian dari potensi kalian. Jadi intinya percaya diri. Kemudian sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian 20 orang finalis sebagai kesatria penggerak literasi di Kalimantan Selatan. Nah, baik adik-adik sekalian, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bersama-sama melafalkan basmalah, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk melancarkan kegiatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan dibuka secara resmi.
Terima kasih. Satu pantun lagi untuk kalian. Sasiranan kain khas Menawan. Wadai gagatas hidangan nikmat. Duta bahasa jadi teladan. Literasi Kalimantan Selatan kian meningkat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dari yang saya tuturkan tadi tidak berkenan, adik-adik tidak berkenan menerimanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama karantina, 10 pasang finalis putra dan putri atau 20 besar dibekali berbagai materi mulai dari materi kepribadian positif, mental juara, revitalisasi budaya lokal, dasar-dasar kepribadian dan pengutamaan bahasa Indonesia. Teman-teman, di tahun ini teman-teman semua ada di tahun 2024. Jadi semangatnya terus dikembangkan, karena kenapa? Teman-teman yang duduk saat ini adalah cita-cita kami semua yang ada di tahun sebelumnya. Itu. Jadi kami memilih teman-teman untuk ada di sini. Itu sangat luar biasa. Saya tahu kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang sibuk dalam kesehariannya. Tapi kalian bisa ikut serta dalam menggerakkan literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan dan pelestarian bahasa daerah, serta penginternasionalan bahasa Indonesia. Selalu diingat itu. Trigatra bangun bahasa sebagai duta bahasa harus selalu diingat. Jangan sampai lupa apa yang pertama? Utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua? Lestarikan bahasa daerah. Ketiga? Kuasai bahasa asing untuk apa? Untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Di hari kedua dilaksanakan presentasi krida dan wawancara kebahasaan di hadapan Dewan Juri. Setiap peserta diwajibkan untuk menampilkan bakatnya. Revitalisasi budaya lokal oleh Bayu Bastari turut mengisi karantina tertutup ini. Kalau kita kada paham bahwa ulun kada ada di Kalteng, akan tersinggung nih kalau dia ngomong sama yang lebih tua. Aku kada ngerti. Wah, nggak ada adabnya nih. Itu kada paham. Karena sebenarnya di asal daerahnya kada ada ulun. Gitu. Terus yang datang ke daerah sini pun akhirnya belajar. Oh, ternyata aku di sini itu kurang baik gitu. Jadi kalau bicara sama orang yang lebih tua biasanya pakai ulun. Nah, akhirnya muncul saling memahami. Itu pentingnya merevitalisasi budaya. Di hari ketiga, tibalah malam penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Kalsel tahun 2024. Juri dalam pemilihan Duta Bahasa tahun 2024 yakni Armiati Rashid, Muhammad Lutfi Baihaki, Diana Rosyanti, Medi Syatanau, Bayu Bastari Setiawan, Dian Hasri, dan Siti Adila. Acara yang dikemas apik membuat antusias penonton semakin tinggi.
Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, yang kami hormati tamu undangan, yang kami hormati teman-teman Ikatan Keluarga Alumni Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami banggakan panitia, serta yang kami cintai finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Malam Penganugerahan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Perlu kami laporkan beberapa hal sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Tujuan dari Pemilihan Duta Bahasa memantik peran generasi muda dalam memantapkan fungsi bahasa guna memperkuat jati diri dan daya saing bangsa. Hal itu selaras dengan Pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2024. Beberapa tahapan yang telah dilalui sejak bulan Maret hingga bulan Juni. Di antara lain, pendaftaran dimulai pada 1 Maret hingga 20 Mei. Tes uji kemahiran berbahasa Indonesia dilaksanakan tanggal 3 Juni. Tes kebahasaan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni. Tes wawancara dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Juni. Pra-karantina dilaksanakan pada tanggal 22 Juni. Karantina terbuka dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Juni. Dan karantina tertutup dilaksanakan sejak 27 Juni hingga 30 Juni. Peserta yang mendaftar Pemilihan Duta Bahasa tahun 2024 sebanyak 477 orang. Dan malam ini kita akan memilih 5 pasang terbaik dari yang terbaik. Beberapa penilaian yang akan dilakukan antara lain yang sudah dilakukan, yaitu presentasi krida, kemampuan berbahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing, unjuk bakat, sikap dan penampilan, serta kepribadian. Pemilihan Duta Bahasa dilakukan oleh 7 orang juri yang terdiri atas 3 orang juri tetap, 2 orang juri dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, dan 2 orang juri kehormatan. Akhirnya, setelah kita memilih 20 finalis malam ini, para dewan juri akan menentukan pemenang 1 sampai 5 dan 1 pasang pemenang favorit. Pemenang 1 akan maju ke Pemilihan Duta Bahasa Nasional pada bulan Agustus 2024. Demikian yang dapat saya laporkan mengenai kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Ibu Kepala Balai Bahasa, Ibu Ami. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Izin Bapak Ibu yang saat ini hadir, mungkin perwakilan keluarga dan juga para supporter ya, pendukung dari masing-masing finalis. Malam ini kita sebetulnya sudah memilih dengan hadirnya 20 finalis, itulah yang terbaik dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Indra. Ada 470 yang menjadi atau mendaftar untuk menjadi peserta. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk 20 orang terbaik.
tetapi sekali lagi tetap ada aturan main gitu ya Bu ya. Kita harus menentukan nantinya ada 5 pasang atau 10 orang yang akan tersusun untuk menjadi juara 1, 2, 3 dan perwakilan 1, 2 begitu ya. Dan tentunya yang 10 nanti tersisih itu bukan berarti mereka kalah. 20 orang yang ada sebagai finalis adalah mereka sudah menjadi pemenang. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa untuk semuanya. Dan Bu Armi serta seluruh teman-teman di Balai Bahasa, hari ini saya mungkin dengan Mbak Medi yang sudah keempat ya Mbak? Keempat atau ketiga? Ketiga kali ya? Ketiga kali hadir untuk bersama-sama membersamai program dari pemilihan Duta Bahasa. Malam ini sangat istimewa karena hadirnya adik-adik istimewa. Kita tepuk tangan yang meriah juga. Luar biasa, kami sangat terharu. Mudah-mudahan nanti bisa dimikirkan agar mereka juga pada akhirnya bisa ikut serta dalam pemilihan Duta Bahasa. Mungkin dengan proses penjurian yang berbeda. Kami akan sangat apresiasi sekali jika itu memang bisa diberikan kesempatan. Mungkin tinggal diusulkan ke pusat Pak, bagaimana, termasuk juga bagaimana proses penjuriannya, apakah memang nanti ada pemilihan khusus untuk Duta Bahasa khusus ini. Karena sekali lagi bahwa di negeri kita di Indonesia, apalagi nanti ke depan, tidak boleh ada yang tertinggal. Semua bolehnya diberikan kesempatan untuk bisa berkreasi, berprestasi, siapapun itu. Dan izin mewakili Dewan Juri sekali lagi, mudah-mudahan malam ini apapun keputusannya bisa diterima dengan legowo, bisa diterima dengan semuanya bergembira, karena ditekankan sekali lagi 20 yang hadir malam ini adalah 20 terbaik dari mereka peserta Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2024. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan tetap bersemangat. Yang akan maju 10 pasang ini yang mungkin di belakang sudah deg-degan ya, tetap bersiap, lakukan yang terbaik, tenang, karena ini adalah dewan-dewan juri yang juga sudah memberikan pembekalan. Ada juga yang sudah sampai ke level nasional ya, ada Mbak Dila di sini. Mudah-mudahan nanti tahun ini 2024 ada kabar baik dari perwakilan Kalimantan Selatan di perwakilan nasional. Demikian, mudah-mudahan berkenan. Saya Diana Rosyanti, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke lotak menuju Loka Indah. Melaju perlahan, menawarkan panorama. Pemuda Banuan yang cantik dan tampan, mulai malam ini siap meningkatkan literasi bahasa dan sastra. Yang terhormat Dewan Juri, ada Pak Bayu Martari, Ibu Diana, Ibu Medi, Ibu Madila dan Mas Dian, serta Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati para tamu undangan dari perguruan tinggi, orang tua para finalis, para duta di Kalimantan Selatan, serta adik-adik Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang sama-sama kita banggakan malam hari ini 20 finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita semua diberikan berkat, rahmat dan kasih sayang, sehingga kita malam hari ini akan menyaksikan 20 orang kebanggaan kita, kebanggaan orang Kalimantan Selatan yang akan
menunaikan tugas sebagai penggerak literasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua ke alam ilmu pengetahuan sampai hari ini. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan kita, bahasa nasional yang mempersatukan keanekaragaman bahasa dan budaya di Indonesia. Bahasa ini merupakan alat komunikasi kita dan sebagai identitas kita. Sebagai orang Banjar, kita memiliki bahasa Banjar. Nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin ada yang dari Dayak, dan Dayak kan ada berbagai macam bahasa juga. Kalau di Kalimantan Selatan ada Dayak Bakumpai, Dayak Dea, Dayak Halo dan sebagainya. Itu adalah kekayaan orang Kalimantan Selatan dan merupakan identitas penuturnya. Semua bahasa ini Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, bahasa daerah khususnya perlu kita lestarikan, perlu kita jaga dengan baik, perlu kita gali literasi, nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Jadi banyak informasi ilmu pengetahuan dalam bahasa daerah tersebut yang bisa kita manfaatkan, kita bisa nilai-nilainya terkandung dalamnya itu bisa kita jadikan sebagai norma kehidupan hanya dengan mengetahui bahasa daerah itu sendiri. Nah, kehadiran pada Duta Bahasa ini Bapak Ibu semua menjadi garda terdepan kami, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, di dalam meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan, termasuk di dalamnya budaya bahasa dan sastra yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tugas mereka sangat berat, tetapi kalau saya perhatikan adik-adik Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, mereka enjoy saja melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, dan tugas ini tidak dibatasi oleh waktu. Jadi untuk yang akan kami anugerahi malam ini, tugas kalian sebenarnya sepanjang hidup kalau bisa, ya, karena apapun kami perlukan, seyogyanya para duta bahasa ini hadir. Apakah mereka nanti kalau sudah dewasa atau sekarang masih memiliki kesempatan yang lebih, kehadiran para duta bahasa ini sangat diperlukan oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Makanya Bapak Ibu, setiap tahun kami menyelenggarakan event yang sama, tentu dengan harapan yang sangat besar bahwa mereka ini semua yang akan menyampaikan informasi kebahasaan, literasi bahasa dan sastra kepada para generasi muda yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saya sepakat dengan Ibu Diana tadi, malam ini untuk tahun ini luar biasa pemilihan duta bahasa kita, karena bersama kita hadir teman tuli dari Banjarmasin dan Banjarbaru. Pengetahuan saya ya dari Banjarmasin dan Banjarbaru. Terima kasih sudah menyemarakkan malam ini, dan hal ini bisa menjadi inspirasi adik-adik Ikatan Duta Bahasa, karena mereka pun benar perlu mendapatkan fasilitas dari kita. Jadi perlu kita pikirkan kira-kira program apa yang bisa kita susun untuk merangkul teman tuli ini. Jadi mereka memiliki potensi, kita bisa berkolaborasi masuk ke komunitas mereka. Nah, tentu diperlukan peningkatan kompetensi teman-teman ikan Dubai. Minimal komunikasi dengan mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu menyadari pentingnya bahasa dan literasi ini, ada program khusus yang kami berikan kepada adik-adik Ikatan Duta Bahasa. Tahun ini mereka membuat
konten kebahasaan dan kesastraan. Jadi masih sama dengan tahun lalu, ada 30 konten yang mereka harus buat. Dan ini adalah program nasional, sehingga mereka tidak satu orang pun di antara para ikatan duta bahasa ini yang tidak terlibat. Jadi kami sangat berharap adik-adik yang tidak terpilih malam ini menjadi juara jangan berkecil hati, karena juara dan yang kalah dan menang itu adalah sebuah keniscayaan. Ini hanya bentuk selebrasi kita. Kita hanya akan memilih 2 orang yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah tiba di Kalsel lagi, mereka akan berbaur dengan timnya. Jadi 20 orang ini adalah satu tim. Jadi mereka harus melaksanakan program yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kami tidak membedakan juara 1, juara 2 dan juara sampai seterusnya. Mereka semua adalah teman-teman kami, mitra kami di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Sama dengan tahun lalu ada Anissa dan Ramdhani. Setelah tiba di sini, mereka melaksanakan sudah berbaur dengan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada lagi perbedaan juara 1 dan juara 2. Nah, yang perlu kita adik-adik Ikatan Duta Bahasa lakukan sekarang bagaimana mengembangkan potensi masing-masing. Nah, 20 orang ini kan memiliki potensi yang unik, potensi yang berbeda, memiliki kelebihan dan yang bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam tim tersebut. Makanya, mari adik-adik sekalian silahkan lihat kira-kira kalian bisanya di mana, apa yang bisa kalian lakukan. Baik, adik-adik finalis Duta Bahasa tahun 2024, malam ini kami menantikan kemampuan terbaik kalian sebagai bahan pertimbangan Dewan Juri. Jadi meskipun tadi saya mengatakan 20 orang ini sama, tetapi malam ini tetap kami harus memutuskan siapa yang terbaik di antara 20 orang finalis tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya tidak malam ini saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang program ini, karena masih ada satu tahapan yang harus dilalui oleh para finalis. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama membuka malam penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sambutan saya kembali akan saya tutup dengan sebuah pantun. Membaca buku di taman kota bersama teman di bawah pohon rindang. Mari kita jaga bahasa dan literasi Indonesia agar budaya bangsa tetap gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya mohon izin untuk memimpin pembacaan doa dengan tata cara agama Islam bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang beragama lain. Mohon dengan sangat hormat untuk dapat menyesuaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha Kuasa. Berikanlah keberkahan dan kelancaran pada acara malam penganugerahan Duta Bahasa Kalimantan Selatan tahun 2024. Berikanlah keberkahan dan kelancaran pada acara kami ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, berikanlah kami semua kesehatan, kesadaran, dan kekuatan. Jauhkanlah kami dari segala keburukan, lisan, perkataan, perbuatan, dari segala hal yang membuat kami jauh dari kata orang-orang yang baik, yang dapat menjaga lisan perbuatannya untuk setiap acara. Jauhkanlah kami dari segala keburukan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan inilah 20 besar finalis Duta Bahasa Kalsel 2024. Atas nama Muhammad Rudi Febriasa, diikuti oleh Nazma Pida Kamila, Muhammad Adi Saputra, dan diikuti Maudia Framita. Atas nama Baron Pait Irfan, diikuti oleh Nabil Adalia Putri. Selanjutnya masih ada 2 posisi lagi. Saya panggil dengan nama Muhammad Alfa Ridlani dan Raida Sapitri. Muhammad Ahyadi, dan untuk putri Novela Deva Puasa Sucipa Fitriansa. Ini dia 5 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Naturalisasi bahasa daerah merupakan implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17. Menurut Anda, bagaimana dampak program ini? Waktu 1 menit dari Anda berbicara. Muhammad Yamin pernah berkata, di dalam bahasamu terdapat jiwa bangsamu, maka dari itu agungkanlah bahasa jiwamu. Sesuai dengan pertanyaan tadi, dampak dari revitalisasi bahasa daerah tentunya sangat berarti bagi daya saing bangsa kita. Terdapat lebih dari 700 setidaknya bahasa yang ada di Indonesia yang patut kita lestarikan. Kita patut berbangga dengan adanya kelompok KKLP dari Balai Bahasa
Molimbastra atau Pemodernan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra bersama kami Duta Bahasa dengan melakukan krida program kerja yang akan kami laksanakan nanti tentunya dapat memberikan dampak nyata terhadap revitalisasi dan perlindungan bahasa daerah, khususnya bahasa Banjar, bahasa Dayak, dan juga Bakumpai. Saya Muhammad Rudi Febrisa, terima kasih. Luar biasa sekali. Selanjutnya untuk peserta putri nomor pertanyaan 15 dengan buku Lempeng Pisang. Pertanyaan dari juri Balai Bahasa kembali, Ibu Armenti Rashid. Dengan pertanyaan, program BIPA merupakan salah satu program utama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bagaimana peluang dan tantangan penerapan program BIPA di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipahami? Waktu menjawab 1 menit dari Anda berbicara. Peluang program BIPA di Kalimantan Selatan tentunya sangat memiliki peluang yang besar. Kenapa? Karena di Kalimantan Selatan masih banyak orang asing yang belum terdata oleh dinas. Sehingga dengan kita melakukan pendataan dan juga mencari lebih dalam di mana saja orang asing yang berada di Kalimantan Selatan, tentunya kita akan semakin bisa untuk mengembangkan program BIPA tersebut. Lalu untuk tantangan sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa program BIPA tersebut apabila orang asing yang masih banyak belum terdaftar, itu juga tentunya akan menjadi tantangan bagi kita, bagi Provinsi Kalimantan itu sendiri. Setelah sesi tanya jawab dari 10 besar putra dan putri atau 5 pasang pemilihan Duta Bahasa 2024, juri bersidang untuk menentukan 3 pasang putra-putri akan diberi pertanyaan langsung oleh Dewan Juri. Sembari menunggu juri bersidang, Ikatan Alumni Duta Bahasa Kalsel memberikan beberapa pertanyaan mulai dari padanan kata hingga seputar pemilihan. Dalam menghadapi sebuah situasi ataupun tekanan dalam kehidupan, kita harus bijaksana dalam mengolah emosional, khususnya yang berada di alam bawah sadar kita, karena kepribadian kita dibentuk oleh alam bawah sadar kita. Misalnya ketika kita takut untuk menjalani suatu hal, alam bawah sadar kita membangun sebuah ketakutan, membentuk sebuah hormon adrenalin yang tentunya membuat kita merasa gugup, cemas, sehingga kita akan terhambat dalam melakukan suatu hal tersebut. Sehingga manajemen emosional sangat penting diterapkan ketika kita sedang menghadapi suatu tekanan. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Rudi Febrisa. Baik Ibu, untuk menjalankan hal tersebut, yang pertama, Balai Bahasa sendiri dan juga Duta Bahasa sudah memiliki yang namanya krida konten. Maka dari itu, krida konten tidak dapat kita musnahkan, namun dapat kita lanjutkan. Karena apa? Generasi muda saat ini sangat tertarik dengan yang namanya media sosial. Kita perlu menggaungkan secara nyata dan terus-menerus mengenai informasi literasi kebahasaan dan kesastraan di Kalimantan Selatan. Baik itu melalui akun Duta Bahasa Kalimantan Selatan dan Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Saya Novella, terima kasih. Oke, strategi yang mungkin akan saya lakukan, pertama saya akan menarik minat bakat daripada masyarakat bahwasanya budaya itu asik, budaya itu menyenangkan, budaya itu merupakan hal yang bagus untuk kita lakukan seterusnya. Jadi budaya bukan hanya tentang tarian-tarian kuno, bukan tentang hanya tradisi-tradisi kuno, tetapi juga bisa kita lakukan di zaman sekarang. Kemudian strategi yang akan saya lakukan di media sosial, saya akan membuat konten yang akan mengedukasi masyarakat
dan bekerja sama dengan balai-balai terkait yang bisa mengajarkan tentang budaya-budaya daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Alfa Riblani, terima kasih. Terkait penggunaan bahasa asing, justru saat ini beredar begitu banyak di sekitar kita. Tak dapat kita pungkiri bahwa penggunaan bahasa asing justru dapat dicampur adukan oleh masyarakat sebagai penggunaan sehari-hari. Maka dari itu, untuk tetap mengupayakan berdasarkan pada Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, kita tetap mengutamakan pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun dalam penggunaan bahasa asing, kita upayakan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia itu sendiri. Karenanya, penggunaan bahasa asing itu sendiri juga penting bagi kita sebagai duta bahasa untuk menyebarluaskan betapa pentingnya dan betapa uniknya bahasa Indonesia yang memiliki ratusan ribu kosakata yang unik, sehingga itu menjadi ciri khas kita tersendiri. Saya Maudia Pramita, terima kasih. Baik, mengapa identitas kita bisa menjadi identitas yang mana? Kita bisa menjadikan ciri khas di mana kita memiliki suatu hal yang sangat unik. Itu bisa menjadi salah satu ciri khas yang mampu menarik semua orang, di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat baik untuk kita, di mana kita bisa dikenal oleh semua orang dengan ciri khas itu sendiri. Maka dari itu, kita harus selalu mempunyai ciri khas tersendiri agar kita selalu bisa dikenal oleh orang lain. Saya Muhammad Adi Saputra, terima kasih. Menurut saya, artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan ChatGPT berdampak buruk pada literasi, karena generasi muda sekarang menggunakan hal tersebut lebih banyak kepada mencari jawaban-jawaban dan membuat mereka tidak berpikir kritis atas apa yang mereka lakukan. Jadi mereka dengan mudahnya mencari jawaban atau kata kunci dari ChatGPT tersebut, lalu tinggal menduplikasi dan menyalinnya tanpa mereka berpikir terlebih dahulu. Saya Nabila Dalia Putri, sekian dan terima kasih. Dan tibalah yang dinantikan, yakni pengumuman pemenang. Pemenang favorit putra-putri pemilihan Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2024, yakni Muhammad Bawafi Haspiadi dan Nor Fitrianti. Pemenang 5, Muhammad Ahyadi dan Nazma Fida Kamila. Pemenang 4, Baron Faik Irfan, Raida Sapitri. Pemenang 3, Muhammad Adi Saputra dan Nabil Adalia Putri. Ini dia Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, diraih oleh Muhammad Rudi Patriasa dan Novela Deva Puasa Susipa. Maka dengan itu, pemenang kedua dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan adalah Muhammad Alfa Riblani dan Maudia Pramita. Setiap pemenang mendapatkan trofi, uang pembinaan total Rp33 juta, produk UMKM dan produk kecantikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga yang telah membantu saya, terhadap rekan-rekan di kampus yang telah memberikan dukungannya terhadap pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 ini. Saya merasa sangat bersyukur sekali pada momentum ini saya diberikan penganugerahan. Tentu juga di balik itu terdapat tanggung jawab yang harus saya emban nantinya sebagai Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan KRIDA atau program kerja Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, mengutamakan bahasa Indonesia, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan juga menguasai dan mensosialisasikan bahasa asing terhadap penggunaannya di ruang publik, khususnya terhadap masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, generasi muda. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas semua dukungan dari kakak-kakak IKA Dubas, rekan-rekan sesama finalis, keluarga dan juga teman-teman saya
dan alhamdulillah saya diamanahi menjadi salah satu pemenang Duta Bahasa Kalimantan Selatan 2024 yang nantinya kami berdua akan mewakili nama Provinsi Kalimantan Selatan di pemilihan Duta Bahasa Nasional. Untuk Rida nantikan saja, jangan lupa follow akun Instagram @dutabahasa_kalsel dan juga Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Terima kasih. Untuk penggunaan bahasa Indonesia jangan pernah dilupakan ya teman-teman, karena itu merupakan identitas negara kita. Boleh-boleh saja menggunakan bahasa asing namun sesuai tempat dan padanannya. Dan jangan lupakan juga bahwa bahasa Indonesia itu harus disertai juga dengan bahasa daerah sebagai bahasa ibu untuk kita revitalisasi dan kita jaga, juga kita lestarikan bersama. Pesan saya untuk generasi muda, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, kita adalah generasi penentu bagaimana bahasa, kekayaan berbahasa yang ada di Kalimantan Selatan ini menjadi daya saing di kancah global. Kita memiliki banyak sekali bahasa di Kalimantan Selatan, tidak kurang dari 13 bahasa. Kita patut bangga, khususnya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia, khususnya di instansi pendidikan ataupun di kehidupan sehari-hari. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Kita dapat ikut juga menyuarakan bagaimana cara kita untuk menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kita mampu melakukan penyaringan terhadap konten ataupun arus digital yang masuk ke kita. Hal tersebut sangat kurang membantu bagi kita yang mempengaruhi bahasa yang kita gunakan nantinya, yakni bahasa gaul, bahasa sekarang ini yang kita serap itu yang kurang baku. Hal tersebut yang perlu kita hindari. Generasi muda, ayo kita jaga jati diri bangsa kita. Cintai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kita belajar bersama-sama bahasa asing untuk membuka jendela dunia. Baik, jadi saya adalah juri untuk penjenamaan diri atau personal branding di hari ini, dan pastinya juga dari 400 yang sudah ikut dalam pemilihan Duta Bahasa tahun 2024 ini merupakan peserta yang paling terbanyak kalau misalkan kita bisa bilang gitu kan ya, di pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan mereka yang terpilih di top 20 gitu kan ya, yang masuk 20 itu benar-benar peserta-peserta yang mempunyai kualitas yang mumpuni untuk menjadi finalis di hari ini. Dan hari ini alhamdulillah terpilih gitu kan ya untuk menjadi pemenang, dan insya Allah nantinya perwakilan dari Duta Bahasa Kalimantan Selatan ini akan berangkat insya Allah bulan Agustus nanti ya di pemilihan Duta Bahasa Nasional, dan semoga nantinya dibekali dengan ilmu kebahasaan yang baik pastinya nantinya, dan pastinya bagaimana caranya untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik dari Kalimantan Selatan untuk tingkat nasional nanti. Oke, pesan-pesannya nih ya, untuk bukan hanya untuk para pemenang, tapi untuk semua finalis di Duta Bahasa pemilihan tahun 2024 ini, semoga nantinya gitu kan ya, apa yang menjadi program kalian itu bisa dilaksanakan, dan pastinya tetap fokus kepada Trigatra Bangun Bahasa gitu kan ya, untuk pastinya mengutamakan bahasa Indonesia ya kan, melestarikan bahasa daerah, dan pastinya juga belajar tentang bahasa asing juga pastinya ya. Dan semoga nantinya wakil kita Kalimantan Selatan bisa memberikan hasil yang maksimal untuk tahun ini. Doakan bersama pastinya ya. Benar. Jadi tujuan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah pertama tentu saja untuk meningkatkan sikap positif para generasi muda di Kalimantan Selatan terhadap bahasa Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah kami sedang mempersiapkan perwakilan dari Kalimantan Selatan untuk pemilihan tingkat nasional yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 ini. Ya, benar, kami sangat berharap mereka semua tetap berkomitmen dengan kami, karena mereka adalah mitra kami di dalam melaksanakan pengarus utamaan bahasa Indonesia, perlindungan bahasa daerah, dan penginternasyonalan bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka semua ini yang akan bertugas minimal 1 tahun pertama setelah mereka terpilih, dan harapannya mereka pun tetap melaksanakan tugas ini sampai seterusnya. Seperti itu. Kemudian pesan saya untuk semua finalis bahwa tetap semangat, karena
yang kami perlukan sebenarnya adalah orang-orang yang siap bekerja untuk meningkatkan literasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan duta bahasa ini memang di malam hari ini adalah puncaknya, dan tentu ada yang menang dan ada yang kalah, sehingga peserta atau finalis yang tidak terpilih tetap semangat dan tingkatkan potensi masing-masing, karena potensi mereka inilah yang menjadi modal mereka untuk melaksanakan tugas sebagai duta bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Dan pemirsa, demikianlah tadi pemilihan dan penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang dilaksanakan pada malam hari ini, yakni di Hotel Aria Barito Banjarmasin. Selamat kepada pemenang yang terpilih. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pemenang yang akan mewakili Kalimantan Selatan di kancah nasional. Semoga para pemenang yang terpilih pada malam hari ini bisa menjadi penggerak literasi. Akhir kata, saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.